Fatahajjat bihi nafilatan. Makanya sholat tahajud buat Nabi wajib, bukan buat kita. Jadi ada khususiyah an-nubuwah, ada sifat kekhususan untuk seorang Nabi. Kan ada syariat-syariat yang dijalani Nabi ya. Ada juga khususiyah kenabian. Sama lah kayak Nabi nikah 4 orang, 7 orang. Itu khususiyah Nabi. Ya secara syariat poligaminya itu syariat. Tapi bukan berarti menjadi yang afdol daripada syariat itu sendiri. Nabi itu sodako ke anak yatim paling sedikit 5 dirham. 1 dirham itu kurang lebih 400.000. 400.000 kali 5 berapa? 2 juta. Nah pertanyaan saya, syariatnya itu 2 jutanya apa sodakohnya? Sodakohnya. Sedangkan ukuran 2 juta itu khususiyah Nabi. Paham ya? Jadi kalau Imam An-Nasai dalam kitab sunannya dengan nomor hadis 1804. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah ya, istrinya Nabi. Qalat, berkata beliau, hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu. Nah nih dalilnya, talkinkanlah ya. Maksudnya apa? Talkin sih itu memandu ya. Pandulah oleh kalian halkakum, orang yang akan mati di antara kalian. Memandu dengan apa? Qaulal la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi enggak bid'ah ya, enggak haram orang yang mau meninggal ditalkinin, dibacain yasin, itu semuanya sunnah. Nah yang ini untuk dalil yang mentalkinkan itu memandu orang yang sakratul maut. Termasuk ketika kita bahas yang fadilah surah yasin ya, yaitu juga Nabi nyebutin ikra'u mautakum, bacain oleh kalian semua, orang-orang yang mau mati di antara kalian surah yasin, akan surah yasin. Imam An-Nawawi mengatakan ya di antara fadilahnya, kalau dia sekarat maka dimudahkan kematiannya. Proses diangkat nyawanya itu dimudahkan. Hal itu biasa dilakukan oleh tabi'in dari orang tersebut meninggal, terus kemudian dikuburkan, terus kemudian sampai 40 harinya. Jadi adat kita bacain tahlilan ya, baca kita gampangnya gitu yasinan, ada 7 hari sampai 40 hari, itu sudah ada dari zaman tabi'in. Nah makanya seperti hadis ini disebutin oleh Nabi, riwayat dari Sayyidah Aisyah, talkinkan oleh kalian orang yang mau mati itu dengan ucapan la ilaha illallah. Nanti lagi ketika di kuburan juga ditalkinin ya kan. Kan kalau di bahasa Arabnya panjang tuh, kalau orang zaman dulu suka baca tuh. Saya juga kadang-kadang suka baca kalau pas lagi nguburin itu ya. Ya ayyuhal mu'minun ya, idaja al malaikatu, dan seterusnya, itu panjang itu. Wahai orang yang beriman, sebentar lagi akan datang 2 malaikat. Ini mah bahasa Indonesianya aja ya. Akan datang 2 malaikat yang datang kepada kamu. La takhaf wa la tahzan, kamu jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir. Dia akan bertanya man rabbuka, nanti kamu jawab Allahu rabbi. Itu terjemahnya begitu. Itu ada tuh. Jadi pas dia mati aja pasti kita ajarin bu ya. Jadi ada kesunahan mentalkinkan, bukan cuma dari dia mau meninggal ya, sakratul maut la ilaha illallah, sampai dikuburkannya pun itu ditalkinkan. Cuman bedanya tadi, kalau yang pas sekarat talkinnya itu lafaz langsung la ilaha illallah, kalau pas meninggal itu, pas dikubur itu talkinnya diajarin. Ya bakal datang malaikat kepada kamu, dia akan menanyakan kamu man rabbuka, siapa Tuhanmu, maka kamu jawab Allahu rabbi, Allah adalah Tuhan saya. Dia akan bertanya man nabiuka, siapa nabimu, maka kamu jawab Muhammadun nabi, Muhammad adalah nabi saya, dan seterusnya.
Jadi lafaz yang ibu sering baca misalnya raditu billahi robba wa bil islami dina gitu ya, dan seterusnya, itu sebetulnya bagian dari talqin juga. Ya, bagian dari talqin cuman buat orang yang masih hidup, supaya hati kita nih selalu ingat sama Allah gitu, supaya hati kita ini tetap terpaut sama Islam. Nah, makanya salah satu kenapa Nabi ngajarin seperti itu ya, tujuannya supaya orang ketika dia meninggal itu nggak lepas dari la ilaha illallah. Karena banyak orang yang dianggapnya muslim ya, ketika hidupnya ya secara KTP muslim, tapi wafatnya matinya dalam keadaan kafir. Kalau ibu buka kitab misalnya Tanbihul Ghafilin dan sebagainya ya, itu disebutin ya, orang yang hidupnya maaf ya beragajulan, hidupnya nggak pernah sholat, ngaji dan sebagainya, indanas fahuwa muslim, tapi indallah fahuwa kafir. Ya dia cuma punya status saja muslim, di sisi Allah dia dianggap sebagai seorang yang kafir. Itu bahayanya. Ya memang kalau secara status nih, ada orang nggak sholat, nggak ngaji, ya kalau dia mati selama KTP-nya muslim dimandiin, dikapanin, disolatin kan gitu. Itu status doang, secara statusnya. Ini sama KTP kalau masih kita. Tapi indah Allah, ya bagi Allah, apakah dia seorang muslim? Belum tentu. Nah makanya tadi diusahakan jangan sampai ya, khususnya dalam keluarga kita, saudara kita dan sebagainya, kita kebetulan mapasin ada orang sakratul maut, bolak-balik saya ngomong, saya amanatin, jangan ditinggal. Ya, ada saudara kita, keluarga kita lagi ngap-ngapan nih, ya udah bentar lagi mati, ya jangan ditinggal, bimbing la ilaha illallah. Makanya saya bolak-balik ngomong kepada ibu-ibu tuh kalau ngaji keliling tuh, ya latihan sekarat. Harus latihan bu. Gak apa-apa biar anaknya nangis juga sekalian. Iya, ibu latihan sekarat nak, ayo latihan sekarat nak. Ceritanya ibu lagi sekarat nih, kamu bimbing ibu. Ya guyon tapi serius. Itu saya yakin anaknya ibu bakal nangis. Coba aja kalau kagak. Padahal bohong-bohongan doang, enggak nih bohong-bohongan doang. Ya beneran kan justru alhamdulillah la ilaha illallah malah. Iya. Nah. Ya kalau ulama itu mengkiaskan ketika ada orang lahir itu kan diazanin sunnah ya, makanya dikiaskan. Kias itu persamaan hukum ya, makanya dikiaskan ketika orang meninggal juga disunahkan azan. Tapi kalau secara hadis memang nggak ada hadisnya. Kalau kelahiran itu ada hadisnya walaupun lemah, tapi tetap ada hadisnya, ada dalilnya. Tapi kalau untuk yang meninggal memang nggak ada hadisnya. Cuman ulama mengkiaskan. Dalam hukum kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, hukum itu bukan cuma Quran sama Sunnah, tapi ada juga ijma, kesepakatan ulama, ada juga kias. Nah ulama itu mengkiaskan itu menyamakan suatu hukum dengan hukum terdahulu. Misalnya kayak narkoba, di zaman Nabi ada gak narkoba? Nggak ada, adanya homer doang, minuman keras ya. Maka kemudian dihukumilah narkoba itu, dikiaskan ya, karena sama-sama punya ilat yang sama ya, yaitu muskir, yaitu memabukkan, maka keluar hukum kaidah fikihnya kullu muskirin homrun, setiap perkara yang memabukkan disebut homer. Maka apapun perkara yang memabukkan, baik dihisap, diminum, ditelan, dikunyah dan sebagainya, itu disebut homer kalau memabukkan. Nah pengkiasan narkoba ya menjadi homer itu bagian dari koridor fikihnya. Makanya sama kayak tadi, ketika ada seseorang yang dia meninggal, sebagian ulama mengkiaskan sama seperti orang yang lahir. Orang lahir aja diajanin, masa orang meninggal kagak? Nah gitu, maka dikiaskan dengan orang yang lahir tadi. Ya ala kulihal kalau menurut saya kayak gitu-gitu sih ya nggak usah diperdebatkan ya. Jadi biasa aja, tergantung kampung itulah. Kampung itu biasa ngajarin apa enggak gitu aja. Kalau adatnya di kampung itu biasa diajarin, ya ajarin, enggak dosa juga. Nggak masuk neraka juga gara-gara ngajarin kan gitu. Tapi kalau memang adat di kampung itu nggak pakai azan, ya udah kita hormatin, nggak usah diazanin. Sama ya kayak tadi yasinan tahlilan. Barangkali misalnya gitu ya, kita punya keluarga, punya saudara yang kebetulan misalnya lingkungannya Muhammadiyah. Ya walaupun dianya sendiri orang NU misalnya gitu kan, NU biasa yasinan tahlilan, tapi dia berada di lingkungan Muhammadiyah, nggak biasa yasinan, nggak biasa tahlilan nih lingkungannya ini. Kebetulan dia meninggal tuh di lingkungan tersebut. Ya udah, ketika dia meninggal kita hormatin lingkungan di sana ya, nggak usah yasinan, nggak usah tahlilan, itu keluarga kita aja sendiri gitu. Jadi hal-hal seperti itu karena furu'iyah ya,
karena cabang ya nggak usah diperdebatkan karena sama-sama benernya. Nah, balik lagi ketika seseorang mau meninggal itu ya disunahkan mentalkinkan. Makanya tadi saya sampaikan kalau bisa, kalau kita ngejenguk orang gitu ya dan sebagainya, wah ini udah tanda-tanda nih, kamu enggak ya, udah sakit rumah sakit. Kan mungkin ibu pernah lah datang ke rumah sakit orangnya posisinya udah mau ya sekarat gitu, atau mungkin ke rumah ya, mungkin kita nengokin orang sakit, wah ini kayaknya dia berdasarkan pengalaman nggak lama lagi nih berarti gitu. Nah itu sunnah juga walaupun belum mau mati, bisikin di telinganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Walaupun mungkin ya secara fisiknya ya, secara fisik dia masih bisa bertahan ya. Ya seandainya, nah ini pahitnya, seandainya 2 hari 3 hari kemudian dia meninggal, setidaknya dia punya pegangan tadi, ya punya pegangan. Karena kita khawatir jangan-jangan orang-orang di sekelilingnya itu nggak mentalkinkan dia selama dia sakit, ya selama dia sekarat misalnya gitu, nauzubillah. Jangan-jangan orang-orang di sekelilingnya, ya suaminya, ya anaknya, mungkin nggak pati peduli sama dia. Zaman sekarang tuh begitu, banyak orang misalnya nengokin orang sakit, duduk aja di luar. Ya. Anaknya kadang-kadang bapaknya sakit nih atau ibunya sakit ya, ngegelor di rumah sakit, anaknya nungguin aja deh, main HP. Kok kayak ada kesan kayak orang gak punya agama gitu loh. Ya emang sih suka nggak ngaji biasanya ya. Nah terus gimana Pak Ustaz? Kan bisa apapun yang kita lakukan di situ, kita bisa jikirin, kita bisa baca Fatihah, syukur-syukur kita baca surat-surat pilihan ya. Bacanya itu Tabarok, Al-Waqi'ah ya, surat Yasin misalnya Ar-Rahman. Niatin, hadiahin untuk orang tua kita yang sakit itu. Tapi enggak, fenomena zaman sekarang enggak. Ya, ada yang sakit di sampingnya orang main HP aja. Toto mati kan, masa gitu Toto mati. Terus nalkininnya kapan? Ngebimbing la ilaha illallahnya kan? Makanya saya bilang kalau ibu berani ya tes di rumah. Ya ngomong sama anak ibu ya, Lendo yo latihan takin gitu. Ntar gantian. Ya ini tadi ibu udah pura-pura mati, sekarang kamu yang pura-pura mati ayo. Nah, ibu pura-pura nangis gitu, gak apa-apa. Yang tanya. Ya. Kalau boleh nggak kalau dalam sambut atau juga kita umpamanya niatnya sambut 4 rakaat dengan 2 salam jadi awal itu apa setiap rakaat. Niat sholatnya gitu. Niat sholatnya. Niat sholatnya tetap satu-satu. Dari awal kita. Oh enggak. Kalau niat sholat tetap setiap awal sholat itu kita harus niat. Karena niat sholat itu kan bagian dari kewajiban ya, dari rukun qauli. Kalau untuk niat sholat ya, niat sholat itu melafadzkannya sunnah. Yang wajib itu ketika takbiratul ihram. Jadi kalau ibu niat misalnya usolli sunatan tarawihi, sholat tarawih atau sholat tahajud ya, usolli sunatan tahajudi dan seterusnya lah. Melafadzkannya itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu ketika kita takbir, Allah, saya niat sholat tarawih misalnya 2 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, wa akbar, itu wajib. Sholat tahajud, Allah, saya niat sholat tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, wa akbar, itu yang wajib. Jadi sebetulnya andai kata kita habis salah nih, assalamualaikum, terus kita mau sholat tahajud lagi yang kedua ya, kita berdiri, Allah, yang penting niatnya itu. Makanya niat itu nggak bisa dihilangkan. Tapi kalau yang lafaz, ya kalau yang dimaksud Bu Widya lafaznya itu boleh, karena melafazkan itu sunnah. Ya begitu yang umpamanya ada 2-4 kita melakukannya 4 rakaat, niatnya dari awal udah 4 tapi melakukannya 2-2 gitu. Jadi dari awal 4. Iya, tetap niatnya rokaatain. Walaupun kita udah niat saya pengen sholat tahajud 4 misalnya gitu ya, ya tetap niatnya usolin sunatan tahajud rokaatain. Kan nggak boleh kita jadiin 4 rakaatin jadi 4 rakaat, ya kan? Walaupun niat kitanya 4, tapi kan melakukannya 2-2, gitu. Jadi sekalipun kita niat dari awalnya 4, tetap karena pelaksananya 2-2 ya tetap nggak boleh niatnya sekali doang. Misalnya kita niat usolli sunatan tahajudi 4 rakaatin, kan jadi salah. Ketika kita niat, saya niat sholat tahajud 4 rakaat misalnya gitu ya. Nah tapi melakukannya 2-2, jadi benar apa jadi salah? Jadi salah, makanya nggak boleh, tetap 2 rakaat setiap itu. Nah cuman tadi ya untuk melafadzkan hukumnya
sunnah, nggak wajib. Yang wajib itu adalah ketika takbiratul ihram. Nah, yang boleh nggak dipakai itu misalnya doa iftitah, nah, itu boleh. Ibu pengen sholat tahajud misalnya 6 rakaat, nah, baca doa iftitahnya 1 kali doang di sholat yang pertama ya, 2 rakaat yang pertama. Nah nanti 2 rakaat yang kedua, 2 rakaat yang ketiga nggak baca doa iftitah, ibu udah dapat pahala doa iftitah karena udah dibaca di awal. Gitu. Kalau di taraweh itu juga bisa dilakuin. Itu kalau sholat sunnah taraweh usahain tetap baca doa iftitah, walaupun doa iftitah hukumnya sunnah. Ya, dalam mazhab Syafi'i doa iftitah hukumnya sunnah. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi doa iftitah hukumnya wajib. Mau yang pakai Allahu Akbar kabiro, mau yang pakai Allahumma bait baini. Ya sama, dua-duanya menurut mazhab Hanafi wajib. Nah, makanya kalau di kitab-kitab misalnya di Kifayatul Akhyar, di kitab Bughyatul Murtasyidin dan sebagainya, untuk ya menyelamatkan diri kita dari perbedaan pendapat ulama, maka kalau bisa doa iftitah itu jangan ditinggal, khususnya untuk sholat wajib. Nah, timbul pertanyaan gimana kalau untuk sholat sunnah? Nah, maka untuk sholat sunnah minimal kita baca di awal. Kalau sholat sunnahnya berentet ya, misalnya kayak taraweh tadi saya contohin, ibu sholat taraweh misalnya 20 rakaat ya, maka usahain sholat yang 2 rakaat pertama jangan sampai nggak baca doa iftitah, karena itu tadi untuk menyelamatkan diri kita dari pendapat sebagian ulama yang mewajibkannya ya, walaupun secara mazhab kita sendiri, mazhab Syafi'i nggak wajib ya gitu. Tapi kalau untuk niat nggak boleh, karena niat itu rukun qauli ya, rukun ucapan yang nggak bisa dipisahkan dari sholat itu sendiri. Jadi kalau untuk niat tetap harus diniatin ya, misalnya kita niatnya 4 ya tetap, karena kita melakukannya 2-2 ya, karena sholatul lail masna-masna ya, sholat malam itu dilaksanakan 2 rakaat 2 rakaat. Nah maka tetap kita niatnya 2 rakaat. Paling ya untuk mempercepatnya begitu. Saya sendiri, saya pribadi untuk sholat sunnah itu saya jarang banget melafadzkan. Mau qobliyah kayak badiyah itu jarang saya melafadzkan. Ya udah saya bacanya niatnya itu pas di yang takbir itu aja, yang wajibnya. Jarang ya. Langsung aja berdiri Allah. Ya niat sholat witir misalnya 2 rakaat ya. Kalau kita ngelakuin 3, 2 plus 1 ya 2 rakaat kan Allah Ta'ala gitu. Kalau langsung 3 saya melihat sholat witir 3 rakaat menghadap kiblat kan Allah Ta'ala gitu, dan seterusnya. Nah. Sunnah rawatib jumlah yang baiknya berapa sehari? Oh itu beda-beda. Nah, kalau untuk misalnya zuhur ya, zuhur qobliyahnya itu disunahkannya 4, ba'diyahnya juga 4. Kalau untuk zuhur, kalau asar qobliyahnya itu disunahkan 2, tapi boleh 4, boleh 4. Qobliyah ada, yang nggak ada ba'diyah. Kalau habis asar nggak ada ba'diyah. Maghrib sunnahnya 2, qobliyah ya, ba'diyahnya 2, tapi 4 boleh nggak? Boleh. Tapi yang afdal justru malah cuman 2. Isya pun begitu sama, qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2. Subuh qobliyah. Jadi untuk sholat yang nggak ada ba'diyahnya cuman asar sama subuh. Karena habis asar habis subuh haram melaksanakan sholat sunnah mutlak ya. Nah, isya ba'diyahnya ada. Bahkan sebagian sahabat itu ketika beliau udah mulai sepuh ya, supaya nggak ninggalin sholat witir, ya udah ba'diyahnya dijadiin witir. Jadi sholatnya 3 rakaat. Saya juga ntar kalau udah tua begitu kali. Ya. Jadi habis sholat isya, assalamualaikum ya, kita wirid, kita zikir, kita doa ya. Terus kemudian kita sholat. Jadi bukan sholat ba'diyah, niatnya sholat witir. Jadi 3 rakaat. Nah, itu bagus lagi. Nah, tapi kalau dari sisi pahala, dengan kita sholat witir itu kita udah dapat pahala ba'diyah. Kalau hukum qaidah fikih itu begitu ya, jadi saya sering nyontoin, misalnya ibu datang ya, biasa sholat tahiyatul masjid misalnya ke mushola gitu ya, mungkin ibu sholat jamaah maghrib isya atau subuh misalnya gitu. Nah satu ketika karena waktunya nih udah mepet nih, bentar lagi qomat misalnya, tinggal 1 menit misalnya, saya nggak qobliyah deh, takutnya nanti udah keburu qomat. Terus kita berdiri aja, jangan duduk tapi kita berdiri. Nah kemudian kita ikut sholat. Nah ketika kita ikut sholat maka kita dapat pahala tahiyatul masjid. Jadi 2 pekerjaan dalam hal ini ibadah ya tentunya,
dua ibadah yang dilakukan berbarengan, maka pahalanya itu bisa didapatkan kedua-duanya. Ya, jadi kalau secara pahala dia bisa mendapatkan keduanya, bukan secara fadilah ya. Kalau secara fadilah tetap yang bagus adalah dilakukan semua. Tapi kalau secara pahala kita dapat. Sama aja ibu misalnya tadi saya sering nyontoin, misal gitu ya, puasa Arafah. Nah, misalnya gitu, puasa Arafah kok jatuh di hari Kamis. Nah, itu ibu niatin puasa Arafah aja, gak usah niatin puasa sunnah Kamis. Dengan kita niat puasa Arafah mendapat juga pahala puasa hari Kamis. Kan sedang Kamis sunnah ya. Gitu. Ya sama kayak gitu. Makanya dulu pernah kalau pas ngaji malam Sabtu tuh bapak-bapak saya sampein, saya sendiri ya belakangan ini saya tuh jarang sholat tahajud. Yang saya sholatin witir. Jadi saya bangun tidur, pas saya bangun saya bukan sholat tahajud, sholat witir. Bukan karena baru tahu sekarang ilmunya, bukan, karena memang saya punya niatan gitu. Ya, saya dulu punya target gitu Bu, 15 tahun saya tahajud, witirnya dikit, nanti masuk 15 tahun kemudian tahajudnya diganti dikit, witirnya yang saya banyakin. Ntar kalau tua gitu, saya bolak-balik gitu aja terus. Nah, jadi kalau kita bangun tidur ya, kita bangun tidur, terus kita kemudian sholat witir 11. Ya untuk witir maksimal 11 ya. Beda sama tahajud, kalau tahajud bebas. Ibu sholat witir 11, maka ibu dapat pahala tahajud. Kenapa? Karena dilakukan setelah tidur. Tapi kalau ibu lakukan sholat tahajud, ibu gak dapat pahala witir. Nah, enak mana? Nah, tinggal pilih tuh. Sholat witir bebas, dia nggak ada syarat tidur. Makanya tadi saya sampaikan. Nah, nggak wajib sunnah. Nah. Nah, saya sampaikan dulu tadi ya. Jadi sahabat itu sholat witir itu habis sholat isya. Ya, jadi ba'diyahnya itu dijadiin witir. Untuk sahabat yang sepuh ya, saat itu ada sahabat Utsman, Abu Bakar, beberapa sahabat yang sepuh. Tapi kalau Sayyidina Ali, Sayyidina Umar tuh enggak. Terus kemudian untuk witir, saya tanya sama ibu, sepengetahuan ibu selama ini ibu ngaji, kan ibu kan ngajinya banyak. Sepengetahuan ibu, sholat sunnah yang paling afdol itu apa? Sholat sunnah yang paling afdol menurut ibu, kan selama ini ibu kan ngaji tuh kemana-mana tuh, ke jauh-jauh ya kan, menyeberang pulau segala macam. Nah, Ba'diyah subuh, nggak apa-apa, apalagi yang paling afdol. Qobliyah subuh, sekali lagi, apalagi. Yang paling afdol ya, yang paling afdol, kan banyak qobliyah, ba'diyah tadi tuh. Duha, tasbih, macam-macam tuh. Yang paling afdol, yang paling afdol itu adalah witir. Jadi itu udah menegaskan ya, ketika kita sholat sunnah, usahain jangan sampai ketinggal sholat witir. Jadi sholat yang paling afdol adalah sholat witir. Nah nanti baru yang kedua, sholat apa yang kedua setelah witir? Hah? Oh iya. Habis sholat witir apa? Yang paling afdol. Level kedua. Qobliyah subuh. Qobliyah subuh, tahajud. Kan ibu kan banyak ngajinya, pinteran ibu harusnya daripada saya. Oh iya, jauh-jauh naik mobil, naik odong-odong. Sholat sunnah yang afdol yang kedua ya, setelah sholat witir, sholat id. Sholat id. Dua-duanya. Tapi kalau secara keafdolan yang pertama sholat Idul Adha. Ya, tapi kalau di kitab fikih itu kan disebutin langsung sholat id ya, sholat ida ini sholat 2 hari raya. Tapi kalau secara klasmen ya, secara level Idul Adha lebih daripada sholat Idul. Jadi bukan tahajud tuh, sholat id. Saya yakin ibu hampir gak pernah ninggalin sholat id. Nah, ya kan? Tapi kalau tahajud ya sehitung paling berapa ya. Kalau sempat
Iya, fatahajjat bihi nafilatan lak. Itu tahu nggak sebab nuzulnya? Di Quran itu Nabi disuruh tahajud, ya, sepertiga malam yang akhir yang afdol. Nah itu yang diajarkan kepada kita. Nah pertanyaan saya, ibu selama ini kan ngaji banyak, ya, saya makan, saya yakin ibu lebih pintar dari saya kalau saya gitu. Nah, kira-kira sebabnya ayat itu apa? Sebabnya Nabi diperintahin sama Allah sholat tahajud. Apa kira-kira? Ya sholat malam. Apa? Kan gak mungkin karena sholat malam doang. Pasti ada alasannya dong. Hah? Ya nanti dibaca ayat lanjutannya ya. Nah makanya satu ayat itu gak bisa dijadikan dalil kalau hanya sepotong-sepotong ya, jadi harus lengkap ya, nanti ibu baca ayatnya. Nah itu salah satu kenapa Allah memerintahkan sholat tahajud, ayat Allahu maqamam mahmuda, supaya Nabi mendapatkan derajat yang terpuji, derajat yang tinggi. Makanya sholat tahajud buat Nabi wajib, buat Nabi bukan buat kita. Jadi ada khususiyah an-nubuwah, ada sifat kekhususan untuk seorang Nabi. Bahkan konon sebagian ulama mengatakan sholat pertama ya, yang diwajibkan kepada Nabi sebelum sholat 5 waktu adalah sholat tahajud. Makanya sholat tahajud itu sampai Nabi kemudian diperintahkan sholat 5 waktu pun gak pernah ditinggal ya. Nah berangkat dari hal itulah kemudian sholat tahajud dianjurkan. Nah cuman kalau secara fikih ya, secara ilmu fikihnya sendiri, nah sholat tahajudnya Nabi itu kan beda sama sholat tahajudnya kita ya. Sholat tahajudnya Nabi itu sambil ngederes Quran Bu. Nah, makanya dari sisi keutamaan pun beda. Makanya tadi saya bilang kalau ibu lakukan setelah tidur ya, ibu kalau sholat witir itu ibu bisa dapat pahala tahajud. Tapi kalau ibu sholat tahajud belum tentu dapat pahala sholat witir. Gitu. Memang yang afdol, yang bagus ya kan. Misalnya sholat tahajudnya 8 misalnya gitu ya. Sholat witirnya 3 itu boleh-boleh aja sah-sah. Tapi hadis-hadis itu banyak menerangkan Nabi itu hampir tidak pernah meninggalkan sholat witir. Makanya secara fikih sholat witir adalah sholat sunnah yang menempati urutan pertama. Loh kenapa bukan tahajud? Karena tahajud itu khususnya Nabi, bukan sholat yang secara perintah kepada umat. Bedain ya. Tapi bukan gak bagus loh, tahajud bagus ya, tahajud itu bagus. Tapi dalam hal ini adalah khususianya Nabi. Kalau dalam kitab Al-Ayatul Ahyar misalnya disebutin, salah satunya kenapa Nabi diperintahkan tahajud ya, diambil dari kata tahajud itu sendiri. Jadi tahajud itu bisa dibilang satu keinginan, satu tekad seseorang untuk supaya cita-citanya, keinginannya itu tercapai. Nah itu salah satu bentuk tahajud. Makanya Nabi kemudian diperintahkan sama Allah, ya udah jangan sampai ditinggalin. Alhasil sampai beliau meninggal pun tahajud nggak pernah ditinggalkan. Cuman tadi awal dasarnya tahajud itu memang khususiyah, beda sama witir. Kalau witir itu syariat ya. Kan ada syariat-syariat yang dijalani Nabi ya, ada juga khususiyah kenabian. Nah tahajud itu termasuk salah satu khususiyah. Ya memang disyariatin tahajud jadi sholat sunnah ya. Tapi kalau awal dasarnya asbabun nuzul daripada surat tersebut, Nabi diperintahkan itu sebagai bentuk khususiyahnya Nabi, bukan bentuk syariat. Sama lah kayak Nabi nikah 4 orang, 7 orang, bahkan awalnya 9 ya kan. Itu khususiyah Nabi. Apa jadi syariat? Ya secara syariat poligaminya itu syariat. Ya, poligaminya itu syariat, tapi bukan berarti menjadi bagian yang afdol daripada syariat itu sendiri. Poligaminya tetap jadi syariat. Seorang laki-laki boleh menikah 2, 3, 4. Tapi apakah itu menjadi afdol? Enggak ya, paham maksudnya ya? Ya makanya disebutin di Quran syaratnya adil kan gitu. Kalau bisa 4 ya bisa adil nggak masalah. Kalau nggak bisa adil ya cukup 1. Paham ya? Nabi itu ngasih sodako ke anak yatim paling sedikit 1 hari itu 5 dirham. Paling sedikit 1 dirham itu kurang lebih 400.000 sehari. 400.000 kali 5 berapa? 2 juta. Nah, kan Nabi kan banyak di hadis juga Nabi nyuruh kita sedekah ya. Nah, Nabi itu sendiri, nabinya sendiri
itu sedekah paling sedikit itu 5 dirham. 1 dirham itu kurang lebih 400.000. Berarti Nabi paling sedikit setiap hari loh. Setiap harinya paling sedikit beliau sedekah 2 juta. Nah pertanyaan saya, syariatnya itu 2 jutanya apa sodakohnya? Sodakohnya. Sedangkan ukuran 2 juta itu khususiyah Nabi. Paham ya? Jadi kalau di hukum tuh gitu. Sama kayak tadi tahajud. Yang disyariatin adalah sholat malamnya. Jadi ibu cuman sholat, misalnya tadi sholat witir 2 rakaat, atau mungkin ibu belum sholat isya ketiduran. Ya, bangun jam 12, jam 1, sholat isya dulu. Nah, habis sholat isya kok nggak ngantuk, terus ibu jikiran atau baca Quran. Itu juga termasuk tahajud. Dalam hal ini itu termasuk tahajud karena bagian dari qiyamul lail. Kan intinya qiyamul lailnya itu mendirikan malam ingat Allah. Walaupun kita melakukannya sholat isya, cuma kan sayang aja, masa udah bangun malam cuma sholat isya kan sayang ya. Ya udah tambahin tahajud, tambahin witir gitu. Tapi kalau bicara secara syariatnya sendiri, itu kita udah termasuk golongan orang yang fatahajat bihi tadi, udah mendirikan malam, udah bersungguh-sungguh ngasih proposal pada Allah gitu. Jadi bedain antara yang syariat dengan yang khususiyah. Video tadi sama yang kerjanya. Apa tuh? Kerjaan yang 11 tadi sama ngerjain 2 juga sama. Untuk yang 11 itu ada banyak riwayat ya. Setidaknya yang saya tahu sendiri ada 3. Ya, ada 3 riwayat Nabi melaksanakan itu witir. Ya, karena beliau melaksanakannya 11, beliau pernah melaksanakan 4-4-3. Tapi kalau yang 4 ini nggak pakai tasyahud awal ibu. Ya, untuk witir, tahajud, pokoknya untuk sholat sunnah ya. Misalnya ibu pengen tadi tuh qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, ibu laksanain 4, jangan pakai tahiyat awal karena untuk membedakan sholat sunnah dengan sholat wajib gitu ya. Nah, jadi ada satu riwayat yang mengatakan Nabi sholatnya 4-4-3. Ada yang mengatakan satu riwayat Nabi melaksanakannya 2-2-2-2-2-2 baru 3. Ada lagi satu riwayat yang mengatakan Nabi melaksanakannya 4 dulu yang pertama, sisanya baru 2-2-2-2-1. Nah, itu ada 3 riwayat memang untuk sholat witir sendiri. Ya, ala kulli hal terserah ibu mau pakai yang mana. Semuanya berdasar ya. Mau langsung silakan. 2 salam. 2 salam 2 salam. Nah, terus kalau mau 11 ya. Terus yang terakhirnya 1 ada riwayat kayak gitu. Ada yang riwayat ya tadi 4 langsung 3. 4 pertama, 4 kedua, kemudian 3. Itu juga ada dalilnya. Makanya kan kayak pas kita taraweh itu selalu timbul tuh ya kontroversi. Ada orang kok langsung 3 witir ya. Kan kita kalau taraweh kan 20 plus 3 ya. Karena itu kan selalu jadi pertanyaan orang. Kok witirnya ada yang langsung 3, ada yang 2 plus 1. Kan selalu jadi pertanyaan orang. Saya sendiri pakainya 2 tambah 1 ya. Tapi sebetulnya kalau bicara dalil ya nggak usah ribut, orang dua-duanya ada. Nabi pernah melaksanakan langsung 3 rakaat ya. Boleh. Dan Nabi juga pernah melaksanakan 2 plus 1. Tinggal kita mau yang mana. Nah, kenapa ulama kayak khususnya orang-orang NU ya ngambilnya 2 plus 1? Karena dari sisi keutamaan ya, dari sisi keutamaan pelaksanaan sholat witir, kalau ibu sholat witirnya 2 plus 1 itu pahalanya lebih banyak daripada 3 langsung. Contoh ya, ibu kalau sholat witirnya 3 langsung, ibu baca surat cuma 2. Setelah surat Fatihah misalnya surat apa ya, kalau sholatnya langsung 3 ya. Terus yang pas rakaat kedua setelah surat Fatihah ibu baca surat apa, cuma itu doang. Rakaat ketiga nggak mungkin ibu baca surat ya kan rakaatnya ketiga. Tapi kalau ibu 2 plus 1, ibu dapat kesunahan baca surat banyak. Yang 2 rakaat pertama habis surat Fatihah ibu baca surat. Ya umumnya yang disunahkan Al-A'la ya. Terus kemudian ibu sholat rakaat kedua baca surat lagi, disunahkan Al-Kafirun ya kan. Nah nanti yang 1 rakaat doang ibu dapat 3 surat, Qulhu, Falaq, An-Nas ya. Dari sisi keutamaan pembacaan surat Quran, sholat yang 2 plus 1 lebih banyak daripada yang 3 gitu. Belum tasyahud. Ibu kalau misalnya sholatnya 3 langsung, ibu tasyahudnya langsung akhir. Kan nggak boleh pakai tasyahud awal, nanti jadi mirip sama sholat maghrib, makanya langsung tasyahud akhir. Tapi kalau ibu 2 plus 1, ibu dapat tasyahud yang 2 rakaat, dapat juga tasyahud yang 1 rakaat. Terus salam. Ibu kalau sholatnya 3 rakaat langsung, ibu salamnya cuma sekali. Tapi kalau kita sholatnya 2 plus 1, maka kita dapat 2 kali
salam. Itu dalam kaidah fikih disebut ma'aksaro fi'lan aksaro fadlan. Sesuatu perkara yang banyak pekerjaannya, banyak fadilahnya, maksudnya banyak pahalanya. Sendiri maka mengambil 2+1. Sekali lagi 3 langsung boleh ya, 3 langsung boleh, dan itu pun sama-sama sunnah. Yang 2+1 sunnah, 3 langsung juga sunnah. Cuman yang membedakan tadi dari sisi pahalanya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir